Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 57. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Rencana berlanjut, mereka pergi dengan mobil. Itu semua atas permintaan Shanum. Tadinya Zahran mengajak untuk naik motor agar lebih cepat dan efisien. Tapi Shanum takut tambah masuk angin. Oleh sebab itu, dia meminta Zahran untuk membawa mobil saja. Zahran memutar musik. Sudah 2 lagu milik Radiohead mengalun memenuhi kabin mobil. Shanum tak begitu menikmati karena dia lebih suka lagu-lagu pop kekinian. I wish I was special, you're so fucking special, but I'm a creep, I'm a weirdo. Zahran bersenandung mengikuti alunan lagu itu. Suaranya bagus, karena saat masih SMA, dia memiliki band dan dia adalah vokalisnya. Shanum melirik pada suami, lalu menatap kagum. Suara abang bagus banget, pujinya. Oh ya? Iya, apalagi kalau nyanyi lagu-lagu mellow. Mungkin lagunya Afgan atau lagunya Aiki. Hayal Shanum. Shanum jadi membayangkan kalau Zahran bernyanyi lagu-lagu cinta untuknya. Aiki? Siapa Aiki? Mantan kamu? Tanya Zahran curiga. Aiki itu Rizky Febrian. Masa nggak tahu sih bang? Oh, akrab banget manggilnya. Kayak lagi manggil ayang aja, kata Zahran cemburu. Dipanggilnya emang gitu. Masa abang cemburu sama artis sih? Gode Shanum lagi. Abang gak tahu musik abang masuk metal, alternatif, gak tahu sama orang-orang yang kamu sebutin tadi, kata Zahran dan fokus mengemudi. Iya sih, kelihatan. Kalau mantan bad boy kayak abang, pasti jenis musiknya yang dark gitu kan? Tapi sekarang abang bukan bad boy lagi. Hidup abang gak segelap dulu lagi. Sejak ada kamu, ucap Zahran, lalu menarik jemari Shanum dan menggenggamnya dengan tangan kirinya. Syukur alhamdulillah kalau abang merasa lebih tenang sekarang. Zahran hampir selalu begitu. Dia ingin terus bertautan dengan istrinya. Dia bisa mengendalikan setir dengan andal walau hanya dengan sebelah tangan saja. Oh iya, tadi kamu bilang kamu pusing sama mual. Itu kenapa? Mau sekalian periksa ke dokter sekarang? Zahran membangun topik obrolan yang baru. Cuma pusing sama mual aja kok. Kayak masuk angin gitu. Kayaknya besok juga udah pulih. Gak usah ke dokter deh. Tujuan utama kita sekarang kan mau makan di luar. Saud Shanum dan menolak diajak ke dokter. Takutnya kamu ada penyakit, mah atau penyakit lambung. Kan kalau ke dokter bisa mendiagnosa dengan jelas. Kalau udah malam gini, kayaknya nggak akan ada antrian. Kita ke dokter aja dulu ya, bujuk Zahran. Enggak, aku nggak mau ke dokter. Tapi Shanum kekeh menolak. Beneran? Iya, abang pasti udah lapar banget. Kita langsung ke tempat makan aja ya. Ya udah. Zahran pun tak memaksa dan membiarkan Shanum nyaman dengan keinginannya. Bahaya datang. Zahran memang tak dapat informasi kalau saat ini seluruh anggota Pentra sedang gencar melakukan sweeping.
Di satu jalan yang tak begitu ramai, salah satu anggota Pantera mengenali mobil Zahran. Bro, bukannya itu mobil si Zah? Itu Porsche hitam itu. Tunjuk salah satu Pantera pada Jack. Iya, hubungi si Nares. Biar gue amankan dia. 7 orang ikut gue. Kita kepung dan tunggu sampai si Nares datang. Instruksi Jack. Oke. Kita giring dia ke jalan yang sepi. Oke, Jack. Zahran benar-benar tak tahu kalau dirinya saat ini benar-benar sedang ada di dalam ancaman yang nyata. Jack dan ketujuh anggota Pantera langsung mengejar dengan motor-motor mereka. Mereka menyusul sebagai jet jalanan dengan senjata di tangan. Dari radius puluhan meter sudah terdengar suara bising mereka dan Zahran mulai sadar akan bahaya itu. Zahran mengecek kaca spion dan dia tahu kalau beberapa orang Pantera sedang mengejarnya. Sial, rutuk Zahran pelan, tapi Shanum bisa mendengarnya. Ada apa, Bang? Kok di belakang bising banget? Tanya Shanum lalu menoleh ke belakang. Wajah Shanum langsung pucat lagi. Itu siapa? Apa itu Bang Nares sama kawan-kawannya? Tanya Shanum dengan panik. Tenang aja, kamu gak usah panik. Zahran menambah kecepatan. Apa mereka mengejar kamu, Bang? Apa mereka sedang memburu kita? Shanum benar-benar panik dan berkeringat. Udah, kamu tenang aja. Abang bisa atasi kok. Shanum tak bisa tenang. Dia duduk dengan tegang. Dia memejamkan mata kuat-kuat dan tiba-tiba terbayangkan hal-hal yang mengerikan. Bagaimana kalau kejadian di malam itu terulang lagi? Kejadian saat dia menjadi saksi hidup bagaimana Nares dan kawan-kawan mengeroyok Zahran sampai berdarah-darah. Ya Allah, aku takut, ungkap Shanum dan dia menangis ketakutan. Tenang Shanum, please. Tenanglah. Zahran segera menelpon Juan untuk meminta bantuan dan kebetulan panggilan langsung tersambung. Ada apa Zah? Gue dikejar anak-anak Pantera, mereka bergerombol. Share lokasi, kata Juan sigap. Oke. Zahran mematikan panggilan telepon dan meminta Shanum untuk membagikan lokasi pada Juan. Tolong share lokasi kita ke Juan. Pintanya, sementara Zahran harus fokus mengemudi karena anak-anak Pantera semakin dekat. Bahkan, salah satu sudah berhasil memukul kaca belakang mobil dengan tongkat baseball. Shanum tambah takut, tapi dia sudah berhasil mengirim lokasi pada Juan. Pasti Juan akan sigap bersama dengan kawan-kawannya. Hah, bagi Shanum, sungguh-sungguh ketakutan. Fucking hell, rutuk Zahran, lalu sedikit melakukan manuver sehingga bagian belakang mobil berhasil menyenggol salah satu motor anggota Pantera, dan motor itu oleng ke kanan sampai terjatuh. Tapi tentunya hal itu membuat Jack tambah murka. Setan lo Zah, minggir loh, minggir. Jack terus memepet dan menggebrak-gebrak kaca jendela di sisi Zahran. Cih, Zahran meludah kesal dan Zahran akui kalau saat ini dia sedang terpojok. Satu hal yang ia sesali adalah karena dirinya sedang bersama dengan istrinya saat ini. Kalau hanya sendirian, Zahran tak akan merasa segenting ini. Biarlah dirinya terluka, asal jangan istrinya yang terluka. Abang, aku takut, ungkap Shanum yang benar-benar ketakutan. Shanum meratap lalu menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Sungguh tak kuasa menahan ketakutan itu. Bantuan akan segera datang. Kamu akan selamat.
Abang pastikan gak akan ada satupun yang berhasil menyentuh kamu, apalagi melukai kamu. Tegas, dan prak. Sekali lagi, orang yang dibonceng Jack berhasil memecahkan kaca samping kiri bagian belakang Zahran, sehingga benar-benar pecah terbuka. Menepi lo keparat, kenapa lo kabur? Lo takut? Teriak-teriakan Jack yang benar-benar menempel pada pergerakan Zahran. Kelakuan barbar para anggota geng motor itu benar-benar meresahkan, dan tak ada satupun pengguna jalan lain yang berniat menolong, karena mereka juga ketakutan pastinya. Tongkat baseball sampai samurai tajam adalah senjata wajib yang mereka miliki dalam acara penyerangan. Warga tak ada yang berani mengamankan. Dengan terpaksa, Zahran menepi. Dia terperangkap di jalanan yang sepi. Karena sedari tadi, Jack memang sengaja mengiring Zahran untuk masuk ke jalan yang sepi. Bang, Shanum hanya bisa meratap ketakutan. Si Juan dan yang lain akan segera datang. Kami akan mengatasi mereka. Tapi sekarang abang sendirian, cemaskan Shanum. Berdoa aja, abang memang sendirian, tapi doa kamu bisa jadi kekuatan abang. Jangan keluar bang, kita hubungi nomor darurat aja. Tunggu sampai bantuan datang. Sisa ada 6 orang yang mengepung Zahran saat ini, karena ada satu motor yang jatuh tadi. Keenam pemuda beringas itu langsung mengerubuni ke sisi kanan kiri mobil Zahran. Keluarlah anjing, lo harus tanggung jawab. 2 anggota Pantera sekarat gara-gara anak buah lo. Gebrak Jack lagi dan terus memukul-mukul kaca jendela Zahran. Dengan gentle, Zahran keluar dan mengunci Shanum di dalam mobil. Zahran bukan seorang penakut, hanya saja untuk saat ini, dia akui dia takut kalau Shanum akan ikut terluka. Turunin senjata lo, pecundang. Kalian semua emang gak berubah ya? Biasanya cuma main keroyokan aja, ujar Zahran dengan lantang. Jack merasa tersindir, tapi dia akui kalau dia pecundang karena dia memang tak berani kalau 1 lawan 1 dengan Zahran. Oke, gue gak akan ngehajar lo, Zah. Tapi gue akan serahkan pada si Nares. Itu dia datang, ujar Jack. Dan ada 1 motor lagi yang datang. Itu memang Nares. Jadilah sekarang Zahran dikepung oleh 7 orang sekaligus. Zahran mengepalkan tangan. Akankah bala bantuan datang di saat yang tepat? Nares turun dari motornya dan matanya malah langsung tertuju pada sosok perempuan yang sedang menangis ketakutan di dalam mobil. Shanum, batinnya. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.